Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi lagi ke Server. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit dalam part sebelumnya. Kita sudah mengetahui kalau Yuya itu telah menyelamatkan adik dari Kaori yang bernama Kasumi. Walau Yuya itu harus membuat blunder, di mana dia itu gak meminta Mer untuk menghapus ingatan Kasumi tentang orang yang menyelamatkannya. Tapi Yuya itu nampak terlihat senang dengan tindakannya itu, karena memang ya dia sudah bisa menyelamatkan nyawa seseorang gitu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke dalam isekai. Setelah kejadian yang tadi, di keesokan harinya, Yuya, Mer, Oma, Yuti, Akatsuki, Ciel, dan Night pun langsung menjelajahi hutan sarang iblis besar untuk mencapai tempat yang dikatakan Oma memiliki kristal katalis yang dipenuhi dengan energi sihir besar. Tentu aja, kristal itu digunakan untuk mengisi daya dari pesawat luar angkasa milik Mer. Saat itu, mereka pun dibawa sama Oma untuk menuju ke bagian dalam hutan sarang iblis besar lagi. Memang, pada awalnya rumah Yuya itu adalah bagian dalam dari hutan sarang iblis besar. Namun ternyata tempat yang akan mereka tuju kali ini berada lebih dalam lagi jika dibandingkan dengan rumahnya Yuya. Nah, walaupun sedang bersama dengan Oma, perjalanan mereka dalam menyusuri hutan sarang iblis besar juga nggak gampang. Karena memang Oma itu ingin melatih Yuya dalam perjalanan kali ini. Saat itu, mereka pun sudah sampai di tempat yang tadinya dipenuhi oleh Black Tree atau pohon hitam keras, yang dimana menjadi saksi pertemuan pertama antara Yuya dengan Mitterboard, sekaligus juga tempat dimana Yuya itu pernah diselamatkan oleh Master Kelinci pada cerita volume awalnya. Saat ini keadaan tempat itu sudah menjadi kosong teman-teman, karena memang saat Aphis mengamuk di hutan sarang iblis besar, hampir semua Black Tree itu telah tumbang karena kekuatan dari Aphis. Namun tiba-tiba aja nih, puluhan Black Tree itu langsung muncul dari dalam tanah yang telah diinjak sama Yuya dan teman-temannya nih. Hal itu membuat mereka mau tidak mau harus berlari sekuat tenaga dalam menghindarinya. Karena jika mereka terkena pantulan dari pohon itu, bisa-bisa mereka itu terpental jauh ke atas langit. Sambil menghindari Black Tree yang ada, Yuya pun sempat nanya kepada Oma yang sedang terbang di atas mereka nih. Kenapa Black Tree ini tiba-tiba aja muncul ketika mereka mulai memasuki wilayah ini? Mendengarkan hal itu, Oma pun menjawab, kalau memang banyak sekali energi sihir yang bertebaran di hutan sarang iblis besar ini. Dan dari energi sihir itulah, para monster juga tanaman yang ada di sini bisa beregenerasi kembali. Nampaknya sentuhan kecil yang kalian berikan kepada tanah di wilayah ini membuat regenerasi Black Tree menjadi sangat lebih cepat daripada biasanya. Nah, halangan mereka dalam menuju ke bagian terdalam hutan sarang iblis besar juga bukan hanya itu teman-teman. Saat itu mereka semua pun langsung dihadang oleh salah satu monster legendaris yang bernama Gluttony Worm, atau bisa disebut juga sebagai cacing kerakusan. Yuti pun berkata, kalau cacing ini merupakan salah satu monster legendaris yang dijuluki sebagai 7 dosa besar. Dan kabarnya, cacing ini hanya muncul dalam dongeng aja. Dikatakan juga kalau biasanya monster ini tidak agresif. Maka dari itu, Yuti pun sampai heran nih kenapa cacing ini bisa muncul di hadapan mereka lalu menyerang mereka gitu aja. Tapi mungkin aja Gluttony Worm bersikap agresif seperti ini karena memang pasokan monster level kecil itu udah hampir habis teman-teman. Dikatakan selain memusnahkan Black Tree yang ada, Aphis juga menghapus monster berlevel S ke bawah sewaktu dirinya menyerang Yuya di hutan sarang iblis besar ini. Untungnya gerakan dari monster ini tidak terlalu cepat, jadi mereka semua bisa menghindari setiap serangannya. Walaupun gerakan monster ini sedikit lambat, Yuti itu tetap meminta Yuya untuk berhati-hati, karena memang monster ini memiliki kekuatan yang tidak wajar. Setelah menerangkan hal itu, Yuya pun langsung memeriksa monster itu dengan menggunakan skill identifikasinya. Dan ternyata memang benar, monster ini memiliki status kekuatan yang mencapai angka 100.000. Tentu aja hal itu sangat membuat Yuya jadi terkejut nih, karena memang kekuatan tempurnya itu hampir menyamai Master Kelinci. Di sini Yuya itu sempat meminta bantuan kepada Mer untuk menyerang monster itu, tapi Mer berkata kalau dia tidak bisa melakukannya, karena memang kekuatan tempurnya itu masih belum pulih pasca penyerangan dari alien Dragonia. Mendengarkan hal itu, Yuya pun memakluminya nih. Lalu ia pun meminta Akatsuki untuk menjaga Mer dengan skill sentuarinya nih. Sementara itu yang lain langsung membantu Yuya untuk menyerang monster Gluttony Worm yang tadi. Namun di sini, Oma itu melarang Ciel untuk membantu Yuya dalam pertarungannya. Karena memang Ciel itu memiliki skill buff yang gak ngotak teman-teman. Dan menurut Oma, skill Ciel ini bisa menghambat latihan Yuya dalam perjalanan ini. Jadi hanya Yuya, Yuti, dan Night sajalah yang akan menyerang monster itu. Di sini Yuya pun langsung mengambil senjata pertamanya, yaitu Omni Sword.
Lalu ia pun langsung mencoba untuk menembas Gluttony Worm yang tadi. Nah, ketika Yuya mengambil Omni Sword miliknya, Meryl pun merasa terkejut nih dengan senjata itu. Karena memang nih menurut analisanya, Omni Sword milik Yuya itu memiliki kekuatan magis yang sangat besar di dalamnya. Dia tidak menyangka kalau dalam senjata primitif seperti pedang itu terkandung kekuatan magis yang sangat besar. Mendengarkan kekaguman dari Meryl membuat Auma jadi senang nih. Ia pun langsung membanggakan Sage di depan Meryl sebagai sosok pembuat dari senjata itu. Ya walaupun Yuya juga masih belum sekuat Sage, tapi dari pandangan Auma sendiri, Yuya itu memiliki bakat yang luar biasa dan bisa saja melampaui kekuatan dari Sage. Bahkan Auma sendiri juga tidak bisa mengukur potensi kekuatan dari Yuya. Nah, pada akhirnya, dengan usaha yang keras, Yuya, Yuti, dan Naitu bisa mengalahkan Gluttony Worm. Tapi sebagai usaha terakhirnya, untuk menyerang Yuya, Yuti, dan Knight, Gluttony Worm pun langsung menggeliat dan tubrukan badan juga ekornya itu hampir mengenai Meryl yang sedang lengah nih. Untungnya babang kita Yuya itu bisa menyelamatkan Meryl dengan menggendongnya ke tempat yang aman nih. Yaps, ini adalah langkah awal babang kita Yuya untuk menjadikan Meryl sebagai harem, maksudnya sebagai salah satu temannya. Karena memang jika Yuya itu sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari Meryl, maka akan ada beberapa keuntungan juga yang bisa didapatkan sama Yuya. Setelah itu, Yuya pun langsung memberikan serangan terakhirnya untuk memastikan Gluttony Worm itu mati. Nah, setelah mengalahkan monster tadi, Yuya dan yang lainnya pun langsung memutuskan untuk beristirahat sejenak nih, sambil mengambil drop item yang dijatuhkan oleh Gluttony Worm. Karena memang mereka itu sangat kelelahan dalam pertarungan tadi. Nah, karena status keberuntungan dari Yuya juga cukup nggak ngotak nih, kali ini dia tuh mendapatkan drop item yang cukup langka juga nih, dimana dia tuh mendapatkan kulit dari Gluttony Worm yang diliputi oleh lendir dan bisa digunakan untuk material armor. Lalu ia juga mendapatkan batu sihir peringkat S. Yang terakhir, Yuya tuh mendapatkan sebuah vacuum cleaner yang bisa menyedot sampah apapun dan bisa dikonversikan menjadi sebuah energi. Tentu aja babang Yuya itu kembali kaget dengan status kehokian dari dirinya tadi. Setelah selesai beristirahat, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya, lalu menemukan sebuah lubang raksasa di dalam hutan sarang iblis besar ini. Auma pun berkata nih, kalau ini adalah lubang yang dibuat oleh Sage dan langsung menuju ke inti dari planet ini. Dalam lubang inilah Yuya bisa menemukan energi yang bisa membuat pesawat luar angkasa dari Meryl itu menjadi hidup kembali. Mendengarkan kata inti planet menimbulkan pertanyaan besar di benak Meryl nih. Apakah Auma itu ingin mengorbankan planet ini untuk dijadikan energi? Kalau memang begitu, maka planet ini bisa hancur. Mendengarkan hal itu, Auma pun menegaskan kalau dia tidak akan melakukan hal sekonyol itu. Lagi pula planet ini juga nggak akan membiarkan kita menyerap intinya. Tapi di dasar lubang ini terdapat beberapa kristal sihir yang kukira bisa menggerakkan pesawat luar angkasamu lagi. Dan tentu aja lubang itu nggak akan membiarkan kita mengambil kristalnya dengan sangat mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi mereka, terutama Yuya, dalam lubang ini. Tapi tenang saja, di sini aku akan sedikit membantu dan meletakkan sihirku kepada Yuya. Maka dari itu Yuya juga bisa menuruni lubang ini dengan selamat dan tidak akan terkena efek panasnya lahar dari inti planet ini. Setelah itu Auma pun langsung membuat lingkaran sihir yang besar dengan kekuatan miliknya dan langsung membawa Yuya dan yang lainnya untuk masuk ke dalam lubang raksasa itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, begitu dulu pembahasan singkat untuk Isekai Denshin-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.